Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ashabihil kiram wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa nakhusuh setelah hadrati Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wala hadrati Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjut halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, ini sebuah pasal fima yujibul istinja'a wa fi syurutihi. Sesuatu atau dalam menjelaskan sesuatu yang wajib untuk melaksanakan istinja dan apa saja syarat-syaratnya. Jadi yang namanya cebok itu hukumnya wajib, ya. Terutama pokoknya segala sesuatu apa saja yang keluar dari dubur kita dan kubul kita dari dua jalan tersebut, yang istilahnya normal atau tidak normal, ya, itu tetap harus, ya, cebok. Walaupun sesuatu yang keluar itu seolah-olah bersih begitu, selain air mani tentunya, ya. Ada orang ketika dia kencing itu keluarnya seprit, ya, keluarnya seprit itu baunya terus dirasain, rasa seprit gitu, ya. Kencingnya kayak begitu tuh orang tuh, ya. Nah, kalau spritnya aja boleh diminum, kan berarti kalau begitu seolah-olah sprit itu suci, ya, gitu kan. Tapi ini karena keluarnya dari kemaluan gitu, nah itu akibatnya tetap orang yang kencingnya, ya, keluarnya juga adalah sprit, itu adalah hukumnya wajib istinja. Walaupun mungkin dilihat dari sisi, ya, baunya, rasanya itu adalah rasa sprit, bau sprit begitu, ya. Nah, ini jadi wajib istinja. Apatah lagi kalau yang keluarnya itu adalah bentuknya cairan, ya, kotoran gitu maksudnya. Yajibul istinja, wajib untuk istinja, untuk cebok, la alal fauri, ya, tidak secara segera, bal indal qiyami li nahwi salati, bahkan ketika akan melaksanakan, ya, seperti salat. Min kulli ratbin, dari segala sesuatu yang basah, ya, keluarnya dalam kondisi basah. Ratab itu basah. Kalau korma ada rutab tuh namanya, ya, itu juga hampir sama huruf-hurufnya, tapi biasanya itu korma yang masih atau belum matang tapi masih mengkal gitu, yaitu namanya disebut dengan
korma rutab namanya. Ayus tauratu kaunuhu mulawithan fi ra'il ain, yakni disyaratkan bahwa keadaannya sebagai sesuatu yang dianggap mengotorkan dalam pandangan mata. Ya, ini juga tentu pandangan mata kita selaku ya orang muslim gitu. Bisa jadi nanti ada sesuatu yang keluar dari pandangan orang lain, itu dianggap bukan sesuatu yang mengotorkan begitu ya. Fa kharaja ma la yushahadu talwithuhu, maka tidak masuk dalam hal ini sesuatu yang tidak dapat disaksikan mengotorinya. Walakin huwa mawjudun fi nafsil amri, ya, akan tetapi sesuatu itu berwujud pada hakikat zatnya. Naqalahul Qurdi, yang demikian dinukil oleh Imam Al-Qurdi, Andil Matlabi Libni Rif'ah, dari kitab Al-Matlab karangan atau karya Ibnu Rif'ah. Sawaun u'tida, sama saja itu adalah hal yang biasa keluar, ka baulin seperti kencing, au nadara atau yang jarang, ka madiyin seperti madi. Ya, mazi itu dianggap sebagai sesuatu yang najis, bentuknya ya cair, lengket, dan itu biasanya disebabkan karena libido atau orang terutama laki-laki itu lagi istilahnya seksualnya meningkat begitu ya, lagi keinginan berhubungannya sedang meningkat begitu. Nah, itu biasanya ya keluar mazi itu begitu ya. Kalau nanti ada lagi ya wadi namanya. Biasanya itu dia bentuknya cairan putih kental keluar dari kemaluan, dan itu biasanya mengakhiri daripada keluarnya kotoran, kencing misalnya, atau mengangkat barang yang berat ya. Nah, itu biasanya keluarnya namanya wadi. Hampir sejenis juga begitu ya. Tapi kalau mazi itu keluar karena syahwat yang meningkat begitu, belum sampai melakukan persetubuhan, nah itu ada cairan yang keluar, nah itu namanya mazi namanya. Nah, wajib istinja dari segala sesuatu yang basah keluar, kharijin minas sabilain, yang keluar dari dua jalan, ail kubuli wad duburi, ya, yaitu dari kubul maupun dari dubur, baqin alaihima, yang masih ada ya pada dua jalan tersebut, tapi ghairil maniyi, selain sperma ya, selain air mani. Nah, jadi kira-kira begini dah. Apa saja yang keluar dari dua kubul kita, darah, nanah, ya, tadi kencing berbentuk sprit begitu, baik dari belakang maupun dari depan, ya. Yang dari belakang boleh yang sebagaimana wajarnya begitu, atau juga yang tidak wajar. Ya, ada orang pas buang airnya itu bentuknya darah mati gitu misalnya, atau keluar yang lain sebagainya lah, pokoknya apa saja bentuknya yang keluar ya, kering ataupun khususnya lagi basah, nah itu sudah mewajibkan dia untuk melaksanakan istinja ya, sudah harus melaksanakan cebok ya, sekalipun dilihat dari sisi pandangan mata normal begitu, mungkin kelihatannya tidak mengotori begitu. Andaikan nih fikih iftiradi, kira-kira andaikan ada orang kalau dia buang air besar itu yang keluar bubur tuh, bubur nasi lengkap, ada ayam, ada kacang kedelainya, ada saledrinya, keluar prot lengkap tuh ya, isinya gituan gitu, baunya benar-benar bau bubur begitu, enggak bau kotoran begitu, tetap ya, itu dia wajib cebok tuh begitu. Bendanya keras
Ya, seseorang misalnya keluar batu tuh, orang yang kencing batu tuh ya, yang keluarnya mah batunya doang begitu misalnya, tanpa diiringi dengan yang lainnya. Ya, batunya doang, mau batunya licin, mau batunya bergerigi dan sebagainya, pokoknya keluar batu doang begitu. Itu tetap dia diwajibin cebok, walaupun mungkin ceboknya nggak harus segera begitu, ya. Tapi nanti pas dia mau sholat, nah dia wajib cebok, sekalipun dilihat dari segi mata telanjang begitu, itu di kemaluannya tidak ada yang kotor, karena yang keluar bentuknya adalah batu gitu misalnya, baik batunya licin maupun batu bergerigi gitu. Begitu juga dari kotoran dari kemaluan belakangnya keluar tuh batu kolar begitu, peletuk peletuk peletuk, memang batu dah pokoknya, digetok keras ya. Nah tetap itu juga wajib cebok ya, wajib istinja, walaupun tidak harus segera begitu. Tapi ntar manakala dia mau melaksanakan sholat, nah itu ya wajib istinjanya. Yang baik tentunya manakala benda-benda yang keluar dari kemaluan kita baik belakang maupun depan selain mani, yang baik itu adalah segera untuk beristinja. Supaya apa? Supaya ya hilang kotorannya, baunya ataupun zatnya. Yang terbaik sih setelah itu iringilah dengan berwudu misalnya ya. Sebisa mungkin kalau kita habis buang air kecil atau buang air besar begitu ya, keluar dari WC upayain dah biar segera wudu begitu, jangan sampai keluar dari WC itu nggak ada wudunya begitu. Bagaimana dengan mani ya? Tadi dikatakan selain mani, berarti selain mani itu tidak harus cebok gitu ya. Amal maniyu, adapun sperma, air mani, fala yajibul istinja'u minhu, maka tidak wajib cebok ya, manakala keluar mani tadi. Kenapa? Li fawati maqsudihi min izalatin najasah, karena hilang maksud daripada istinja itu sendiri, yaitu untuk menghilangkan najis. Tujuan utama daripada cebok, tujuan utama daripada istinja adalah membersihkan najis. Tuh, sperma yang keluar itu bukan najis gitu ya. Mazhab Syafi'i itu bilangnya bukan najis. Nah, maka kalau begitu tidak ada kewajiban istinja, karena tujuan utama istinja itu adalah untuk membersihkan dari najis. Sementara sperma bukanlah sesuatu yang najis. Kalau seandainya sperma najis, kita najis, ya, nggak beda sama babi kalau begitu kita jadinya, ya kan? Karena ya najisnya tuh, gitu. Nah, kalau begitu, ya itu tidak wajib istinja. Idza kana bil ma'i, ya, apabila ceboknya itu menggunakan air. Au takhfifuha, atau mengurangi najis, meringankan najis ya. Idza kana bil ahjari, apabila ceboknya dengan batu ya. Bal yusannu afadahu, akan tetapi disunnahkan untuk beristinja, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Atiyah. Jadi kalau tujuan istinja itu adalah untuk menghilangkan najis secara keseluruhan. Kalau ceboknya dengan air gitu ya, secara keseluruhan tuh itu secara totalitas memang harus hilang najisnya. Nah, kalau ceboknya dengan selain air ya, misalnya dengan batu, dengan tisu, nah itu namanya litakhfif ya, hanya untuk meringankan saja kira-kira, yang kira-kira apabila dibersihkan dengan benda-benda tersebut itu ya secara zat mungkin hilang begitu ya. Nah, maka dengan demikian membersihkan mani itu tidak wajib, tapi disunnahkan ya, disunnahkan manakala keluar sperma itu disunnahkan untuk segera ya beristinja begitu ya. Kalau cebok di alam modern sekarang ya tentu masih utama dengan air ya. Kalau mungkin Anda masuk ke hotel-hotel berbintang begitu, hampir-hampir WC-nya WC kering semua tuh ya. Jangan nyari gayung di situ, nggak ada entar.
Pas masuk ya nggak ada gayungnya. Ya semua WC juga nggak ada gayungnya di situ ya kan gitu. Ya. Emang dia ceboknya dengan menggunakan tisu gitu. Nah, maka kalau sahabat-sahabat tuh misalnya ya punya kesempatan kayak apa seminar kali deh ya. Kalau kita mah nih kalau dilihat dari tampang-tampangnya nih sengaja pengen nginep di hotel kayaknya jauh dah ya. Mendingan beli beras daripada nginep di hotel ya. Nah, kita ya beli beras karung gitu misalnya, terus nginep di hotel biar bagaimana juga kita utamain beli beras dah rasanya ya kan gitu. Saya punya kenalan itu kalau nggak salah duta besar kawasan Arab ya begitu. Itu gara-gara listrik mati doang tuh, ya listrik mati nginep di hotel, ya. Kalau kita listrik mati ngapain? Jauh banget ya. Kita listrik mati ke warung nyari lilin, ya. Pejabat duta besar kawasan negara Timur Tengah mati listrik, ya nginep di hotel pindah tuh ya kan. Keluarganya dibawa ya kan. Sekeluarganya dibawa tuh. Pas dia telepon, "Oh nginep di hotel?" "Iya, listrik mati," katanya. La ilaha illallah ya. Listrik mati. Pindah ke hotel itu begitu. Nah, itu ya. Maka kalau seandainya memungkinkan ingat-ingat kalau ada seminar di hotel yang ya berbintang lah sekarang gitu ya. Kalau memang kagak nyaman nih cebok dengan tisu gitu misalnya ya. Nah, bawa dah air aqua kali begitu ya buat bilasan gitu. Bersihin dulu dengan tisu boleh gitu. Bersihin biar istilahnya kotoran zatnya tuh yang penting hilang dulu begitu. Mungkin kita bawa air kan kagak banyak tuh begitu. Nah, itu buat ngilangin rasa jijik kita aja sama diri kita sendiri begitu. Kalau sama air kan kita lebih aman gitu rasanya ya kan gitu. Nah, itu seperti itu. Udah pasti dah tuh kalau udah hotel berbintang mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya kan sampai seterusnya dah main-main kelas tuh. Udah pasti ya WC-nya WC kering semuanya begitu. Orang kampung kita kan kagak terbiasa masalahnya ya kan. Cebok dengan tisu. Tidurnya di hotel, kencingnya di masjid. Kan konyol ya kan. Tidurnya di hotel, kencing ke masjid ya kan itu. Famaniyul adami adapun ya air mani manusia tahirun alal madhabi ya itu hukumnya adalah suci menurut mazhab rajulan kana aw imra'ah ya baik dia laki ataupun perempuan ya. Jadi laki dan perempuan sama mengeluarkan sperma cuman beda berat jenisnya begitu ya. Nah, dengan demikian itu hukumnya adalah suci gitu ya, suci. Kenapa tuh ya dibilang suci? Mana dasarnya? Li'anna Aisyah radhiyallahu anha karena Aisyah semoga Allah meridhoinya karena tafruquhu ya ia ngeruk-ngeruk ya ngerikin min taubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafarkan dari bajunya Rasulullah ya itu dengan garukan yang keras begitu. Fa yusalli fihi lalu kemudian Nabi salat dengan baju yang tadi terkena sperma tadi itu ya. Rawahu Muslim riwayat Imam Muslim. Ya. Ya namanya Rasulullah adalah laki bersuami ya sebagai suami lalu punya istri Aisyah ya sangat memungkinkan sebagai manusia biasa beliau berhubungan dengan istrinya. Nah, mungkin spermanya itu ya berceceran di bajunya. Nah, maka pas Rasulullah mau sholat subuh itu bekas-bekas yang tersisa di bajunya itu dikrokin oleh Aisyah. Lalu tanpa mencuci kembali baju tersebut dipakai oleh Rasulullah untuk sholat ya. Kemungkinannya nih sholat subuh begitu ya. Walau kana najisan andaikan sperma itu najis maktafa minhu bil faraki ya enggak cukup
kalau hanya dikerokin doang gitu ya. Wali annahu la yaliqu bil adami najasatu aslihi, karena juga itu tidak pantas bagi manusia ya adanya najis dari asal kejadiannya ya. Kalau asal kejadian manusia yaitu sperma hukumnya najis, maka berikutnya manusianya juga jadi najis juga karena sumbernya adalah najis gitu ya. Nah, maka manakala ya laki ataupun perempuan mengeluarkan sperma, maka tidak diwajibkan untuk bersegera gitu, tapi sunnah ya untuk segera beristinja begitu. Wakila kalau kila berarti pendapatnya ya lebih rendah daripada qola begitu. Karena kan seringkali kalau kila tuh hampir tidak diketahui siapa yang ngomong jadinya. Huwa najisun, itu hukumnya adalah najis. Yakfi fihil farku, tetapi sekalipun najis cukup dia dengan dikerokin saja. Ya, haka dalika Damiriyu, diceritakan yang demikian itu oleh Imam Ad-Damiri. Jadi bedanya najis, anggaplah kencing gitu misalnya dengan sperma, apa bedanya? Kalau najis kencing, najis tapi dia nggak bisa dikerok gitu, kira-kira begitu, nggak bisa dikrik-krikin begitu. Dia harus dibersihkan dengan air ya. Sperma menurut Imam Ad-Damiri di sini sumbernya itu dianggap najis juga. Tapi kalau seandainya dikerik tuh dari baju, dari celana gitu, itu dinyatakan itulah ya, dianggap cukup cara membersihkannya dengan mengeriknya, mengerok-keroknya begitu. Sehingga ya sebagian daripada zat sperma itu bisa dihilangkan begitu, walaupun masih ada sisa-sisanya. Jadi berbeda konsepnya kalau gitu dalam hal pembersihannya. Kalau kencing wajib baju misalnya celana yang kena kencing tadi itu dibersihkan dengan air. Kalau sperma najis juga, tapi cukup dengan cara mengeriknya atau membersihkannya begitu ya, tanpa harus mencuci dengan air. Nah, beristinja dari segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ya, kemudian dianggap mengotorkan gitu, dianggap mengotorkan selain mani, itu ceboknya dengan apa? Ya, bil ma'i ya, dengan menggunakan air. Wa yustaratu, dan disyaratkan fihi di dalamnya ayyakuna tahuran, bahwa air itu adalah suci, ila ayat hural mahalu, sampai akhirnya tempat keluarnya najis itu menjadi suci juga, bihaitsu yadhabu atharun najasati, sampai dianggap hilangnya bekas-bekas najis tadi itu ya. Jadi dengan demikian cebok dengan air, airnya harus suci, terus najis-najis yang ada di tempat itu hilang ya, baik rasa, bau, zat ya, dan bekas-bekasnya itu semuanya hilang tuh begitu ya. Au yamsahuhu ail mahalla, atau ia mengusapnya tempat keluar najis tadi bithalati masahatin, dengan 3 kali usapan. Bifat hisin dibaca dengan fathah sin, jangan sukun, mashat salah, tapi masahatin, jamak daripada kata mashun. Wala yujzi'ul istinja'u bidunihinna, dan tidak sah istinja ya tanpa 3 usapan tadi. Walau hasalal inqa'um bidalika, sekalipun ya berhasil bersih daripada usapan tadi. Kalau kita ceboknya tadi itu dengan air, kemungkinan kan kita guyur gitu ya. Kalau guyur kan berarti airnya ngalir gitu ya. Nah sekarang mungkin air sedikit tapi ada begitu ya. Berarti nih tempatnya itu memang betul-betul harus
apa namanya ya, bersihlah begitu misalnya, tidak tersisa di tempat keluarnya tadi itu. Nah, bisa dengan cara mengusapnya, tapi dengan 3 kali usapan gitu. Maaf nih kalau ini kemaluan kita gitu, tangan kita yang kiri kita basahin, nah usap tuh. Ini hati-hati nih, ada najis nih berarti di sini nih, ya. Kudu dibersihin dulu. Ambil lagi air, nah, usap lagi, terus bersihin, nah usap lagi. Nah itu harus 3 kali tuh paling tidaknya. Kalau belum yakin atau ya nggak merasa nyaman, 3 kali masih terasa gitu bahwa itu masih kotor gitu misalnya, lagi tambahin sampai yakin bersih. Tapi kalau yakin bersih jumlahnya genap, maka disunahin untuk mengganjilkannya, ya. Disuruhnya 3 kok belum bersih rasanya nih, 4 bersih tuh. Tapi kalau begitu disunahkan untuk menjadikan ganjilnya, maka kalau ngusapnya menjadi berapa? 5. Begitu juga 3 nggak nyaman, 4, 5, 6 baru tuh rasanya enak begitu, serasa kesedlah begitu bahasanya. Karena 6 maka disunahkan lagi untuk ngusap 1 lagi sehingga menjadi 7 biar menjadi ganjil gitu, ya. Au aksara atau lebih minhunna dari 3 usapan tadi, idza lam yanqal mahallu bihinna, jika belum bersih tempat tadi dengan 3 usapan. Sampai kapan? Ila ayyan qal mahallu, sampai bersihlah tempat tersebut. Tempat keluar najis tuh ya, itu menjadi betul-betul bersih. Nah, wa sunnal itaru biwahidatin ba'dal inqa, dan disunnahkan mengganjilkan ya dengan 1 kali lagi usapan setelah benar-benar bersih, illam yahsul biwitrin, jika bersih itu tidak bisa diperoleh dengan usapan ganjil. Tadi itu disuruhnya 3 ya, 3 rasanya enggak nyaman ya, kita rasain belum bersih, 4 bersih ya. Nah, tambahin 1 jadi 5 gitu ya. Nah, terus 3 belum, 4 belum, 5 belum juga, 6. Nah, rasa tuh enak deh ya. Nah, karena 6 maka ditambahin menjadi 7 supaya ganjil. Itu sunnahnya seperti itu. Wa in baqiyal atharu, ya, kalau seandainya masih atau sekalipun masih ada bekas-bekasnya, bihaitsu la yuziluhu illa bil ma'i, ya, di mana tidak dapat dibersihkan kecuali dengan air, au sigharul khazaf, atau pecahan-pecahan tembikar yang kecil. Fa yu'fa hina idin an hadal athar, maka ketika masih ada bekas-bekasnya dan susah dibersihkan, maka itu dimaaf dari bekas-bekasnya tadi itu. Wala yukallafu isti'malul ma'i, maka tidak dibebankan untuk menggunakan air, au sigharul khazafi fihi, ya, atau menggunakan tembikar-tembikar yang kecil atau batu-batu kecil gitu ya. Kalau udah diusap, udah dibersihin gitu misalnya, masih ada aja rasanya tuh nggak nyaman begitu ya, masih ada bekas-bekasnya. Nah, kalau udah berkali-kali kita coba tapi bekasnya masih ada, maka bekas-bekasnya itu maaf ya, ma'fun anhu namanya. Tidak harus dibebani, dipaksain untuk menggunakan air atau menggunakan batu-batu kecil. Bi khilafi ma law kharaja hadal qadru ibtidaan, ya. Berbeda halnya jikalau keluar seukuran najis semacam ini sejak pertama kali. Fala budda fihi minal ma'i awil hajari, ya, maka tidak atau harus padanya harus menggunakan air atau batu. Jadi bukan bekas nih. Emang asalnya adalah najis utamanya begitu ya. Maka kalau najis utamanya ya itu memang ada alat cebok di dalam Islam, menggunakan air atau menggunakan batu atau yang sejenisnya gitu, yang kira-kira dapat mengangkat najis. Upayain kalau menggunakan benda selain air, jangan menggunakan sesuatu yang basah. Kayak tisu basah tuh sebaiknya dihindari banget
Kenapa? Karena bisa jadi basah-basahnya tisu itu bukan malah membersihkan tapi malah melebarkan najis jadinya, gitu ya. Jadi upayain kalau memang kita cebok bukan dengan menggunakan air, anggap dengan tisu gitu, boleh tuh. Tisu itu bisa mengeringkan dan bisa mengangkat. Nah, maka cari tisu yang kering gitu. Ya, sampai kita rasain aman dah begitu. Ya, kita rasain bersih begitu. Nah, itu menggunakan yang kering. Kalau menggunakan yang basah, ya khawatir ya itu malah melebar najisnya gitu, ya. Ini tisunya basah nih misalnya ya, gitu. Kita pakai. Ini buat kemaluan kita nih. Kita usap ya dari bawah ke atas set begitu misalnya ya. Ini jangan-jangan melebar kemarin najisnya jadinya begitu ya kan? Sehingga akhirnya yang tadinya najis cuman di lubangnya doang ya, itu akhirnya melebar ke tempat yang lain. Nah, makin banyak kalau gitu jadinya itu najis gitu ya. Wa in kana kabiran, sekalipun batu itu juga misalnya besar, walam yuzil syai'an, dan tidak dapat menghilangkan sedikit pun, fala budda min talati masahatin, maka tidak mau tidak ya harus daripada 3 kali usapan. Kalau kita menggunakan batu yang kecil-kecil ya siapin yang banyak. Kalau menggunakan batu yang besar ada berbagai macam sisi ya, maka itu juga harus ya lebih daripada 3 kali usapan atau paling sedikitnya 3 kali gitu. Ya, kalau zaman kita sekarang kayak pakai batu udah kagak ada dah gitu ya. Udah enggak ada. Kemungkinan besarnya dapat kita temukan ya di berbagai macam tempat itu penggunaannya dengan tisu. Nah, karena tisu memang dianggap bisa mengangkat kotoran, bisa mengeringkan, maka sifatnya juga hampir sama dengan batu kayak begitu. Nah, itu maka boleh digunakan. Li'annahu yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Karena ya itu masuk kategori yang dimaaf di dalam keberlangsungannya ya tidak dimaaf dari semenjak awal. Afadahu dzalika Atiyah, demikian yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Atiyah. Mana dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum mithlul walidi, sesungguhnya aku adalah ya hampir sama di hadapan kalian dengan seorang bapak ya. U'allimukum, aku mengajarkan kalian. Idza ataitumul ghaita, ya jika kalian buang air besar, fala yastaqbilu ahadukumul qiblata, maka janganlah salah seorang di antara kalian itu menghadap kiblat. Wala yastadbiruha, dan juga tidak boleh membelakanginya. Ingat ya, kiblat nih. Kiblat kita kan bukan ke barat nih, ya, bukan ke barat. Ke barat mencong dikit gitu. Kalau kita pakai jam 12 tuh misalnya menuju ke arah barat tuh lempengnya, kita paling kaget tuh ke arah jam 1 tuh jadinya tuh, ya. Itu perkiraan aja kira-kira seperti itu. Nah, maka kita kalau berada di tempat yang terbuka, buang air jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini di tempat terbuka nih, ya, bukan tempat tertutup. Kalau tempat tertutup sih ya bebas menghadap kemana aja karena udah tertutup gitu. Walaupun mungkin tertutupnya enggak seluruhnya, yang penting sekelilingnya tuh ya ditutup begitu. Ngalamin helikopter enggak dulu inti pada? Itu jambannya di sawah tuh begitu. Bukan orang manggilnya helikopter namanya itu. Jamban helikopter. Ya, segitu aja tuh, sekedar buat nutup ya. Jangan sampai kemaluan kita kelihatan begitu. Nah, itu udah dianggap cukup begitu ya. Nah, itu andaikan itu terjadi lalu kemudian akhirnya menghadap kiblat enggak jadi masalah, yang penting sudah tertutup begitu ya. Ya, lebih baik lagi tentu yang keseluruhannya tertutup begitu ya. Wala yastanji biduni salasati ahjarin, dan jangan atau tidak boleh cebok kurang daripada 3 batu.
laisa fiha rawthun, ya, yang tidak ada kotoran, wala rimmatun atau bangkai, wala azmun dan juga bukan tulang, ya. Rawthun itu kotoran. Emang kotoran ada yang bisa dipergunakan atau membeku begitu, ya. Kotoran gajah tuh, ya, kotoran gajah kalau udah 2-3 hari tuh kena sinar matahari keras itu dia, ya. Jangan sekali-kali cebok dengan kotoran gajah. Kotoran gajah tuh segede bola kali itu, ya, ya kecilan dikit lah. Tuh kalau kita belah gitu, akhirnya bisa belah 5 tuh, ya. Jangan sekali-kali menggunakan, ya, kotoran gajah buat cebok begitu. Ya, rimah itu bangkai. Ada nggak bangkai yang keras begitu misalnya? Ya sangat memungkinkan, tergantung badan daripada si binatangnya tadi tuh. Kalau dia memang berbadan keras, bisa jadi keras. Ikan kapuk, ikan apa yang makan kotoran tuh, yang biasa dipakai buat akuarium, sapu-sapu ya. Itu kalau dia kering tuh, coba dah getok apa tuh, geletok bumbunya itu begitu tuh, ya kan. Itu kan namanya, walaupun ikan kalau dia mati itu walaupun boleh dimakan begitu kan, masih dalam kategori bangkai itu. Jangan sekali-kali cebok dengan ikan sapu-sapu. Wow, ledes kemaluan gitu. Kulitnya kasar banget masalahnya, ya kan. Itu begitu, bahaya itu, ya. Wala azmun, dan juga jangan dengan menggunakan tulang. Tulang itu makanan jin katanya, ya. Maka jangan dikotorin dengan kotoran kita untuk kita pakai buat cebok begitu, ya. Itu tidak boleh. Maka walaupun mungkin bisa membersihkan, tapi itu bentuknya tulang, itu tidak dibenarkan. Rawahu Ibnu Khuzaimah, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Wa rawa Syafi'i, dan Imam Syafi'i meriwayatkan, wa ghairuhu, dan juga selain Imam Syafi'i, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulahu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yastanji, hendaknya ia beristinja, hendaknya ia cebok, bi salasati ahjarin, dengan menggunakan 3 buah batu. Wal muradu bil hajari al jinsu, yang dimaksud dengan batu itu adalah jenis, pokoknya apa saja bentuknya batu, ya, atau yang sejenis dan setingkat dengan batu, di mana fungsinya bisa menarik kotoran dan membersihkan. Itu, ya, boleh digunakan. Kalau bata itu, bata, hebel, itu kan sebenarnya bukan batu itu, tapi orang sudah menganggapnya dia sebagai batu, nyebutnya aja batu bata, ya kan begitu. Walaupun dia sebenarnya bukan batu. Boleh enggak tuh dipakai buat cebok? Boleh gitu, ya. Tanah yang sudah mengeras, ya, itu mungkin orang akan menyebutnya sebagai batu. Jadi boleh kalau begitu. Wa yujzi'u al-hajaru ma'a wujudil ma'i, dan cukup atau boleh atau sah cebok dengan batu walaupun ada air. Ya, khilafan libni Hubaib mina Malikiyah, berbeda dengan Ibnu Hubaib dari kalangan mazhab Malikiyah. Afada dzalik ad-Damiri, demikian dijelaskan oleh Imam ad-Damiri. Kalau kita nih di kampung kita nih kan air banyak nih, ya. Kita mau cebok mau 7 kolom juga kita bisa tuh, ya kan. Walaupun beraknya cuma sekali doang begitu. Tapi kalau di kampung kita nih kita cebok menggunakan tisu, boleh gitu. Kita cebok dengan menggunakan batu bata gitu misalnya, ya. Batu bata tuh bisa mengangkat kotoran, boleh, ya. Kita cebok dengan menggunakan hebel gitu misalnya, ya boleh juga, ya, sah tuh begitu, ya. Yang intinya adalah, ya, najis itu terangkat, ya, dan tempat keluarnya najis kelihatan bersih, begitu aja, ya. Wa yakunu mashul mahalli, dan keadaan mengusap tempat yang bernajis tadi, biqaliin, dengan benda yang dapat mencabut, ya, li'ainin najasati, bagi zat najis, walau dhahaban au fiddatan, walaupun bentuknya adalah emas dan perak gitu, ya. Jadi boleh tuh orang kaya nih ceboknya pakai emas, mantep bener, ya kan.
Belum ada sih orang nih gue berak nih cebok pakai cincin emas gitu ya kan. Ya dia punya cincin yang 20 gram kali begitu atau lebih, cebok pakai itu sah nggak? Sah ya. Yang penting tadi tuh bahwa gelangnya itu yang terbuat dari emas atau emas gelondongan kali begitu, itu bisa mencabut najis ya. 2-3 kali diusap menjadi bersih, boleh emas boleh perak gitu. Wa kharaja bidzalika nahwul fahmi ya, keluar daripada yang dijelaskan tadi. Nahwul fahmi seumpama areng ya, ar-rakhwi yang areng yang mudah hancur tuh, di sini disebut artinya lunak. Jadi kayak kalau seandainya nih sekarang kan ada areng yang buatan tuh kalau begitu ya. Kalau itu yang mungkinnya itu terbuat dari batu bara. Andaikan ada nih areng ya terbuat dari olahan gitu. Areng sih memang areng gitu, tapi dia bentuknya dari kayu. Kalau kita pegang tuh dan kita remes gitu hancur. Nah itu katanya nggak boleh. Wat turabil mutanatsiri, dan juga tidak boleh debu yang bertaburan. Kucing kalau begini ya kan. Nah, kita nggak boleh. Jadi pas misalnya kita mau cebok gitu tuh, ambil debu, kita taburin di kemaluan kita begitu ya, jangan, nggak boleh. Wa nahwul qasabil amlasi, dan juga ya seperti bambu yang licin atau kayu yang licin. Bambu kalau belum dibelah tuh kan bagian keluarnya kan ada kulit lilinnya tuh ya yang licin. Nah itu jangan dipakai tuh, apalagi yang masih ada lugutnya tuh ya. Yang hitam-hitam rapi cebok mah bengkak dah. Ya gatalnya luar biasa kata lo. Ya yang kalau bambu-bambu gede-gede tuh ya kan, bambu gede itu kan biasa tuh ada lugut-lugutnya tuh yang hitam-hitam tuh. Wah itu hati-hati banget itu ya. Kena badan yang istilahnya bagian yang paling keras aja tuh, kena lugutnya bambu, oh gatalnya luar biasa. Apalagi kena daerah kemaluan kita, wah bisa bengkak habis-habisan tuh begitu ya. Idalam yushaku, jika dia tidak dibelah-belah begitu. Sifat berikutnya adalah tahirin, yang suci ya. Jangan menggunakan batunya bisa mengangkat tapi najis, nggak boleh juga begitu ya. Kharaja bidzalika al-ba'ru wal hajarul mutanajjisu ya, keluar daripada yang demikian itu adalah kotoran-kotoran hewan ya, yang apa namanya, yang udah ngering gitu, yang udah mengeras. Nah, jangan dipakai tuh kotoran hewan tuh. Demikian juga batu yang memang sudah terkena najis. Sifat berikutnya lagi, benda itu adalah jamidin. Jamidin sih sebenarnya bukan makna keras dalam arti itu kayak batu gitu tuh ya. Tisu sebenarnya nggak keras ya, nggak keras, tapi dia mungkin apa maknanya ya, bukan benda cair lah begitu aja lawannya ya. Jamidin tuh bukan cair gitu, maka tisu itu kan nggak cair itu namanya ya. Nah itu boleh dipakai. Tapi kalau dibilang tisu harus keras ya apa jadinya nanti ya, kita susah juga kalau tisu itu harus keras. Jadi kita katakan sebenarnya jamidin itu diartiin jangan yang cair gitu ya. Kharaja min dalika al-ma'i'u ya, keluar daripada kata jamid al-ma'i'u, benda yang cair, kama'il wardi wal khaldi, seperti air mawar dan cuka ya. Cuka ibunya buat bikin asinan dipakai buat cebok ya kan. Bahaya benar gitu ya kan. Nah itu jangan. Apalagi sih kalau masuk dalam kategori hal-hal yang memang suci, apalagi dimakan atau diminum ya. Nah itu sebaiknya jangan. Ghairi muhtaram, bukan sesuatu yang dimuliakan ya. Di antaranya ay ghairal muazzami, yaitu sesuatu yang tidak dihormati ya. Sesuatu yang tidak dihormati itu bukan arti kita hormat sama dia gitu, tetapi memang itu bagian daripada sesuatu yang sangat memungkinkan ada manfaatnya gitu ya. Cebok dengan daging, habis motong kebo pengen berak, air kagak ada, ambil aja tuh daging sepotong buat cebok begitu, nggak boleh. Daging itu namanya muhtaram
bermanfaat bagi manusia, jangan dipakai buat cebok. Adapun kalau daging tadi itu terkena kotoran kerbau itu sendiri misalnya, itu sih resiko orang motong kali begitu. Tapi kalau sengaja dipakai buat cebok, nah itu nggak bisa, ya. Jangan. Atau makanan yang lainnya, ya. Kharaja bil muhtaram, keluar daripada yang disebutkan sebagai benda yang terhormat, kamat umin lana, seperti makanan buat kita, aulana walil bahaim, ya, atau juga bagi binatang, sawaun, itu hukumnya adalah sama. Aulil jinni, atau juga bagi jin, kal azmi, ya, seperti tulang. Makanan yang buat kita jangan dipakai buat cebok, gitu ya. Tadi itu daging misalnya. Makanan yang buat jin, ya, seperti tulang, itu juga enggak boleh dipergunakan untuk cebok. Makanan yang buat binatang, sekalipun kita kagak memakannya, itu juga jangan, karena muhtaram. Muhtaram itu sekali lagi dari arti awalnya sih mulia begitu, tapi maksudnya adalah itu bermanfaat. Bermanfaat bukan bagi kita doang manusia, bagi binatang, bagi jin itu juga ada manfaatnya. Nah, itu masuk dalam kategori makna muhtaram. Nah, yang demikian itu jangan dipakai untuk, ya, cebok. Rengginang, ya, jangan sekali-sekali cebok pakai rengginang, ya kan. Iya, itu kan bisa banget buat ngangkat tuh ya kotoran karena bendanya keras begitu. Nah, jangan dipakai buat cebok rengginang. Ya, saking keselnya adanya di kaleng kongguan isinya rengginang, ambil aja buat cebok dah, gitu kan. Enggak boleh, ya, gitu. Nah, ini aturan-aturan. Kalau kita pikir-pikir, jangan dibilang kok pikir bahasnya begini. Inilah hukum, ini payung hukum. Manakala nanti suatu saat kejadian pada diri kita, di mana-mana mungkin kita tidak menemukan air, kita masih bisa mencari jalan yang lain untuk membersihkan diri, untuk beristinja begitu. Karena untuk utamanya kita sholat itu yang tidak mungkin kita tinggalkan. Nah, sementara ketika sholat syarat utama adalah at-tahur, yaitu bersih. Dan salah satu yang perlu kita bersihkan adalah segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita, terutama dari dua jalan tadi. Nah, kasus yang memungkinkan kalau seandainya di satu tempat kita tidak bisa menemukan air, maka kita harus menggunakan segala sesuatu yang menjadi penggantinya. Nah, disinilah sebagai umat Islam harus tahu, ya, apa saja yang diperbolehkan, benda-benda itu yang dapat dipergunakan sebagai pengganti daripada air, dan apa saja yang tidak diperkenankan begitu, ya. Sebab kalau kita mungkin nggak tahu nih hukum-hukum kayak begini, jangan-jangan benar tadi itu, ya, kita cebok pakai daging kebo, ya kan, kita cebok pakai rengginang kalau begitu, karena kita kagak tahu. Padahal sudah ada hukum yang menjelaskannya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia secara umum, ya, bagi binatang secara umum, bagi jin, nah itu termasuk sesuatu yang tidak boleh dipergunakan untuk cebok tuh begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin sanatan ma'atul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wa ftah qulubana wa quluba mutal 'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.